Hai, apa kabar semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dari segala sesuatunya. Di video ini saya akan membahas cerita dari film Whitesnake 2 The Tribulation of the Green Snake yang dirilis pada tanggal 23 Juli 2021. Film ini merupakan sequel dari film animasi Cina yaitu Whitesnake yang disutradarai oleh Amp Wong. Film ini bergenre aksi, petualangan, dan animasi. Sebelum kita ke inti videonya, boleh dong subscribe. Gimme just a couple millies. Di awal film diperlihatkan ada dua orang saudari. Mereka bernama Blanca si ular putih dan adiknya yaitu Verta si ular hijau. Mereka terlihat sedang bertarung dengan seorang biksu bernama Fahai. Dengan kekuatan asmara dan doa, mereka menciptakan gelombang tsunami untuk menyerang Fahai secara bertubi-tubi. Akan tetapi, ilmu kanuragan Fahai terlalu kuat. Dia menciptakan tameng dari item Athena Shield untuk mengcounter serangan magic mereka. Sepertinya, Fahai terlalu kuat bagi mereka sehingga tidak bisa dikalahkan. Fahai pun kemudian menyerang balik dengan jurus ulti yang sudah aktif dari cooldownnya. Mereka pun kalah dan terlempar ke bukit. Fahai menciptakan sebuah segel berupa pagoda dari aura emasnya. Blanca mencoba melawan dengan menggunakan senjata terakhirnya berupa jepitan rambut. Tetapi usahanya sia-sia. Seketika itu, Fahai menyegel Blanca ke dalam pagoda yang terbuat dari kekuatan supranaturalnya. Dengan meninggalkan seorang anak bayi, akhirnya Blanca pun lenyap. Verta marah dan tidak bisa tinggal diam. Saat Verta akan menyerang Fahai, dengan segenap jiwa raga dan doa, Fahai dengan mudah mengalahkan Verta. Ketika Verta akan terlempar ke dalam laut, ada asap hitam kehijauan yang menyerap semua kekuatan Verta dan menariknya ke sebuah dimensi lain. Scene berpindah di mana Verta kemudian terbangun di sebuah kota distopia modern yang mirip kota pasca apokaliptik. Tiba-tiba, Verta diserang oleh makhluk kolosal berwujud banteng. Setelah berhasil kabur, Verta bertemu dengan sosok wanita yang bernama San. Kejar-kejaran pun terjadi, mereka terjebak di sebuah bangunan. Dan saat itu, mereka diselamatkan oleh orang misterius yang memakai topeng. Kemudian, San mengajak Verta ke sebuah tempat di mana tempat itu dihuni oleh manusia dan makhluk lainnya dari universe berbeda. San bercerita kalau kota itu bernama Asura Vale yang terbentuk karena keinginan yang tidak terpenuhi dari makhluk, baik itu manusia, iblis, atau monster. Semua makhluk yang terobsesi dengan sesuatu berupa materi dan ambisi akan terjebak di Asura Vale. Kemudian San mengajari Verta bagaimana caranya untuk bertahan hidup di kota itu. Dengan mengajarkan menggunakan senapan, internet, dan sepeda motor.
Pada malam hari, mereka dikagetkan dengan serangan dari kelompok geng motor dan menghancurkan tempat persembunyian mereka. 为什么？我不知道，但他们 Di jalan raya diperlihatkan dengan perseteruan antara dua kelompok makhluk yang berbeda. Kelompok pengendara sepeda motor yang dipimpin oleh kepala sapi, sebut saja Burhan. Kelompok lain yang beranggotakan manusia dan makhluk lain dipimpin oleh seorang pria yang bernama Simon. San dan Verta mencoba kabur dari tempat itu. Kemudian diketahui oleh anak buahnya Burhan, dan mereka pun dikejar. 跟紧我！ Di tengah perseteruan mereka, San dan Verta yang saat itu sedang dikejar oleh anak buah Burhan terlempar ke tengah jalan. Naasnya, San dibunuh oleh anak buah Burhan dan terlihat roh San terbang ke udara. Verta tidak bisa tinggal diam dan langsung membunuh makhluk itu. Ketika baku hantam antara dua kelompok itu akan terjadi, tiba-tiba ada badai besar yang dibawa oleh roh-roh makhluk rusa dan roh-roh zombie terbang. Seketika mereka pun bubar untuk melarikan diri dari kejaran roh zombie, yang dimana jika mereka tertangkap, mereka akan berubah menjadi roh zombie tersebut. Simon menyelamatkan Verta dan membawanya ke camp persembunyian kelompok Simon. 那他呢？他有什么用？ Di situ terjadi perkelahian antara Verta dan anak buah Simon. Kalau kata saya jadi gini ya. Karena Verta dianggap hanya sebagai beban saja. Simon pun melerai mereka dan ia berjanji akan membawakan persediaan untuk kelompoknya itu dengan pergi ke pasar giok bersama Verta. 当务之急，那些怪物退去，我就去万一超市一趟，和我一起去。 Keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju pasar giok suci. Di perjalanan, mereka beberapa kali dihadang oleh sekelompok perampok yang ingin mengambil barang mereka. Untuk menghindari gangguan dari para perampok, mereka harus segera tiba di daerah netral yang berada di dekat gerbang pasar giok suci. Karena di daerah itu tidak diperbolehkan adanya serangan apapun. Sesampainya di pasar itu, mereka bertemu dengan bos Foxy, pemilik pasar giok tersebut. Kemudian di sana Verta pun bertemu lagi dengan orang misterius bertopeng, sebut saja Jimin, yang waktu itu menyelamatkannya. Foxy menjelaskan tentang asal-usul Asura File dan jembatan harapan yang menyerupai ular. Jembatan itu bisa mengabulkan segala permintaan dan membawa mereka keluar dari Asura File hanya dengan masuk ke dalam mulut ular. Tetapi semua itu tidak akan didapatkannya dengan mudah. Mereka harus melewati dulu rintangan yang ada. Di sana, Foxy memperlihatkan kolam Nirvana yang dimana kolam itu akan membawa mereka keluar dari Asura File. Dengan persyaratan, semua ingatan memori mereka lenyap, termasuk ambisi dan obsesi. 像他们，可真要
Tak lama kemudian, ketika mereka akan kembali ke Camp Simon, terjadi badai api yang dibawa oleh burung Phoenix raksasa dan membakar apapun yang dilewatinya. Bersamaan dengan itu, para roh zombie pun berdatangan. Simon menyelamatkan Jimin dari gigitan zombie. 只有断了他。 Kita akan lanjutkan kembali ceritanya di video selanjutnya. Script is like an acrobatic break. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa support terus channel kita agar bisa membawakan cerita film lainnya. Mama, I'ma take the challenge. Saya undur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I go viral, so let me just shimmy, shimmy all the way until I pop off. Look